Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Selamat hari Senin. Kalau udah ketemu hari Senin, berarti saatnya belajar matematika bareng Bu Resna ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kita tahu apa itu kesebangunan dan kekongruenan, kita cek dulu petunjuk belajar, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran hari ini. Petunjuk belajarnya, yang pertama, baca doa sebelum belajar, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap proses belajarnya. Yang kedua, siapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga, simak dan perhatikan dengan seksama materi yang dijelaskan. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan japri ibu ya. Yang keempat, kerjakan, kemudian kumpulkan tugasnya, jangan sampai ditunda-tunda. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang kedua, mengidentifikasi dua bangun sebangun. Yang ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Kita lihat dulu percakapan berikut, biar kita bisa membedakan apa sih itu dua bangun yang sebangun dan dua bangun yang kongruen. Nah, kita lihat dari percakapan berikut ya. Lukisannya kamu pasang semua ya, mulai dari yang sebangun sampai yang kongruen. Thanks, Ca. Aku nggak paham, itu bahasa apa? Begini, kongruen itu berarti sama persis bentuknya, kayak lebar, tinggi, dan lainnya. Kamu bisa ukur sendirilah frame-nya. Nah, kalau sebangun artinya punya bentuk yang sama dengan besar ukuran yang berbeda. Bisa kamu bandingkan? Jadi gitu. Oke, aku paham intinya kamu jelasin apa. Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat dari kasus perumahan. Dalam era pembangunan sekarang ini, pihak pemerintah dan swasta telah giat membangun perumahan di berbagai daerah. Apabila kita mengunjungi suatu lokasi perumahan, kita akan melihat bangunan yang seragam, bentuknya sama dengan luas bangunan yang berbeda-beda. Misalnya, rumah dengan tipe 21, 36, 45, 54, atau lebih besar lagi. Bangunan-bangunan yang bentuknya sama dalam matematika itu disebut bangunan yang sebangun. Dari dua contoh yang sudah dijelaskan, kita bisa ambil kesimpulan dua bangun yang kongruen itu pasti sebangun, tetapi dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Karena apa? Kalau kongruen itu kan mereka ukurannya besar sudutnya sama, panjang sisinya sama, otomatis dia kongruen dan pasti akan sebangun. Tetapi kalau sebangun, kenapa tidak kita katakan kongruen? Kalau sebangun itu mereka cuma memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang berbeda.
Setelah kita bisa membedakan sebangun dengan kongruen, sekarang kita pahami lebih dalam lagi tentang kesebangunan. Jadi, syarat dua bangun datar sebangun itu harus memenuhi dua syarat. Syaratnya apa aja? Syarat yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Biar lebih jelas, kita lihat contoh di sini. Di sini ada 3 pas foto. Foto yang pertama ukurannya 2 kali 3, foto yang kedua ukurannya 3 kali 4, foto yang ketiga ukurannya 4 kali 6. Nah, di sini 2 kali 3 itu maksudnya panjangnya 2, lebarnya 3, dan seterusnya ya. Dari ketiga fase foto itu, kita suruh menyelidiki mana foto yang sebangun dan tidak sebangun. Makanya, biar kita tahu dia sebangun atau tidak sebangun, harus memenuhi dua syarat yang tadi. Kita pembuktian di sini. Pembuktian yang pertama, kita periksa sudut-sudut yang bersesuaian. Karena ketiga foto tersebut berbentuk persegi panjang, maka kita semua tahu besar setiap sudutnya pasti 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Jadi ketiga foto ini sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Tapi belum bisa kita katakan sebangun karena belum memenuhi syarat yang kedua. Nah, sekarang kita periksa syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian. Kita membandingkannya satu-satu. Kita periksa dulu foto yang pertama dan foto yang kedua. Untuk kesebangunan, biar gampang menelitinya, kita membandingkannya. Kalau panjang, kita bandingkannya sama panjang lagi. Kalau lebar, kita bandingkannya sama lebar lagi. Nah, di sini kita bandingkan panjang foto pertama sama panjang foto kedua, yaitu perbandingannya 2:3. Sedangkan lebar foto pertama berbanding lebar foto kedua, itu perbandingannya 3:4. Karena perbandingan panjang dan lebarnya tidak sama, otomatis foto pertama dan kedua tidak bisa kita katakan sebangun. Coba kita cek lagi foto yang pertama dan ketiga. Sama membandingkannya panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Foto yang 1 dan 3, panjang yang foto pertama 2, panjang foto ketiga 4. 2/4 itu bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu 1/2. Sedangkan lebar foto pertama berbanding lebar foto ketiga, yaitu 3:6, atau bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, yaitu 1/2. Karena perbandingan panjangnya 1/2, sedangkan perbandingan lebarnya juga 1/2, panjang dan lebarnya memiliki perbandingan yang sama, otomatis foto pertama dan foto ketiga bisa kita katakan sebangun. Kita cek lagi foto kedua dan ketiga. Perbandingan panjang foto kedua dan ketiga 3:4, sedangkan perbandingan lebarnya 2:3. Mereka juga nggak sama, jadi nggak bisa kita katakan sebangun. Dari penjabaran ini bisa kita ambil kesimpulan, foto 1 dan 3 itu sebangun. Karena apa? Karena mereka berdua memenuhi dua syarat, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sama. Tetapi tidak sebangun dengan foto yang kedua. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki perbandingan sisi yang sebanding atau sama. Selanjutnya, kita lihat, perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Ada bangun yang pertama PQRSTU,
bangun yang kedua E, F, G, H, I, dan J. Dari sini kita suruh menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Dari sini coba kita cek, sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana? Kalau PQ akan bersesuai dengan EF. QR akan bersesuaian dengan FG. RS dengan GH, ST dengan HI, TU dengan IJ, UP dengan JE. Sampai sini paham? Bisa melihat sisi-sisi yang bersesuaian? Setelah itu, baru kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut P bersesuaiannya dengan sudut E. Sudut Q dengan sudut F. Sudut R dengan sudut G. Sudut S dengan sudut H. Sudut T dengan sudut I. Sudut U dengan sudut J. Setelah kita memahami dua bangun yang sebangun, selanjutnya kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar dua trapesium siku-siku yang sebangun, yaitu trapesium siku-siku EFGH dan trapesium siku-siku ABCD. Nah, karena posisi dua trapesium ini posisinya berbeda, biar kalian nggak pusing, trapesium yang ABCD itu boleh kalian rotasi posisinya biar sama kayak trapesium yang EFGH. Diingatkan kembali, ketika menentukan salah satu panjang sisinya, kalian membandingkannya harus sama, harus searah. Misalnya sisi sikunya harus dibandingkan sama sisi siku. Hipotenusanya harus dibandingkan sama hipotenusa. Sisi sejajar yang bawah harus dibandingkan sama sisi sejajar yang bawah. Sisi sejajar yang atas harus dibandingkan sama sisi sejajar yang atas. Nah, di sini pertanyaannya, bangun ABCD dan EFGH sebangun. Kita suruh menentukan nilai X, Y, dan Z. Berarti di sini X, Y, dan Z itu kita suruh menentukan besar sudutnya. Sedangkan yang kedua, kita suruh mencari panjang sisi EF, BC, dan HG. Karena di sini kita suruh menentukan panjang sisi dan besar sudut yang sebangun, makanya harus memenuhi dua syarat tadi. Bangun ABCD dan EFGH sebangun. Berarti harus memenuhi dua syaratnya itu apa aja? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama atau senilai. Nah, sekarang sebelum kita mencari jawaban yang A dan B, kita cari dulu besar sudut yang bersesuaian mana, panjang sisi yang bersesuaian mana. Di sini kita tahu besar sudut E akan bersesuaian dengan besar sudut A. Besar sudut M, besar sudut F akan bersesuaian dengan besar sudut B. Besar sudut G akan sama dengan besar sudut C, sedangkan besar sudut H akan sama dengan besar sudut D. Sambil dilihat gambarnya ya. Terus kalau sudut yang bersesuaian sudah, kita bandingkan sisi yang bersesuaian. EF berarti sisi sikunya, sisi yang berdirinya EF akan sebanding dengan AB. FG itu sisi sejajar yang bawah akan berbanding dengan sisi sejajar yang bawah juga, yaitu BC. GH itu hipotenusanya akan sebanding dengan CD. HE, sisi sejajar yang atas, akan berbanding dengan DA, sisi sejajar yang atas juga. Nah, setelah itu, baru kita jawab pertanyaan yang A. Bangun ABCD dan EFGH sebangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Diingatkan lagi, besar sudut E itu sama dengan besar sudut A. Besar sudut F sama dengan besar sudut B. Besar sudut G sama dengan sudut C. Besar sudut H sama dengan besar sudut D. Sehingga kita tahu
Di sini kita tahu besar sudut G sama dengan besar sudut C. Kita tahu besar sudut C itu 22,6 derajat. Otomatis besar sudut G juga 22,6 derajat. Di sini sudut G dilambangkan pakai X. Maka nilai X derajat sama dengan 22,6 derajat. Sudut G-nya sudah ketemu atau nilai X-nya sudah ketemu. Sekarang kita mencari sudut D atau nilai G. Sudut D itu sudut D dengan sudut C itu sudut yang berdekatan atau sudut yang satu garis atau bisa kita katakan sebagai sudut yang berpelurus. Kita tahu besar sudut berpelurus itu 180 derajat. Sudut D dan C itu melewati satu garis yang sama atau sudut berpelurus, makanya besar sudut C dan D itu harus 180 derajat. Kita tahu sudut C-nya 22,6, otomatis sudut D-nya 180 derajat dikurangi 22,6 derajat. Maka besar sudut D-nya itu 157,4 derajat. Sudut D itu sama dengan nilai Y dan juga nilai Z. Kenapa? Karena sudut D dengan sudut H itu besarnya sama karena mereka bersesuaian. Otomatis besar nilai Y dan nilai Z-nya yaitu sama-sama 157,4 derajat. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Biar lebih jelas, kalian lihat gambar di sampingnya. Kita ambil dulu sisi yang bersesuaiannya, EF berbanding AB, FG berbanding BC, GH berbanding CD, dan EH berbanding AD. Karena di sini kita suruh mencari panjang EF, kalau untuk mencari panjang salah satu sisi dari bangun yang sebangun, minimal 3 panjang sisinya diketahui. Dari 4 perbandingan itu minimal 3 diketahui. Nah, karena kita mau mencari EF, otomatis kita pakai perbandingan EF berbanding AB dan EH berbanding sama AD. Kita substitusikan nilainya, EF belum ada karena itu yang mau kita cari. AB kita ganti dengan 16, EH kita ganti sama 15, dan AD-nya sama 20. Sampai sini bisa dipahamin? Sebelum kalian kalikan silang, kalian sederhanakan dulu biar pengalinya nanti nggak terlalu besar. Kita sederhanakan, EF sama 16-nya tetap kita turunkan. Nah, di sini 15 sama 20 bisa jadi 3/4 karena kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5-nya 3, 20 dibagi 5-nya 4. Kalau sudah ke dalam bentuk yang sederhana seperti itu, baru kalian kalikan silang. Ingat, yang dikalikan yang ada variabelnya dulu. Berarti 4 kali EF, jadi 4EF, 16 dikali 3. Barulah kita pindah ruaskan. 4 itu perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi 16 kali 3 dibagi 4. 16-nya itu kan bisa kita bagi 4. 16 dibagi 4 itu 4, jadi EF-nya 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Itu untuk panjang EF. Yang selanjutnya, kita mencari panjang BC. Berarti panjang BC kita akan pakai perbandingan BC berbanding FG atau boleh dibalik FG berbanding BC. Berarti di sini kita FG berbanding BC boleh pakai perbandingan EH berbanding AD juga boleh atau EF berbanding AB juga boleh. Pokoknya pakai minimal 3 sisinya diketahui. FG kita masukin nilai FG 20, itu BC yang mau kita cari. EH 15, AD 20 sama seperti yang tadi, kita sederhanakan dulu 15 sama 20. Jadilah 3/4. Setelah sederhana, seperti biasa kalikan silang.
yang dikalikan yang ada variabelnya dulu. Berarti 3 kali BC, 3BC, 20 kali 4. Baru BC-nya 20 kali 4-nya 80 per 3 atau dibagi 3. Kenapa pembagian? Karena ini perkalian pindah ruaskan jadi pembagian. Maka EF-nya 80 dibagi 3, 26,67 cm. Itu panjang BC. Yang terakhir, kita akan mencari panjang HG. Untuk panjang HG, karena mereka itu hipotenusa, otomatis kita akan berhubungan dengan yang namanya teorema Pitagoras. Hipotenusa, diingatkan lagi, di teorema Pitagoras itu yaitu sebagai sisi terpanjang. Ketika kita mencari hipotenusa, berarti kedua sisi sikunya dijumlahkan. Nah, kita tahu kan tadi panjang EH-nya sama dengan 15 dan panjang FG-nya sama dengan salah. Panjang FG-nya sama dengan 20 dan EH-nya 15. Maka kita tarik garis bantu yaitu HO. Jadi O ke G itu sisa dari 15, 20 dikurangi sama 15. Jadi 5. 5 itu dari mana? FG-nya 20 dikurangi EH-nya 15. Jadi 5. Terus HO itu panjangnya sama dengan EF. HO-nya 12, otomatis hipotenusanya HG kan? Jadi 12 akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar dari 144 ditambah 25. Akar dari 169. Kita tahu akar dari 169 yaitu 13 cm. Jadi mencari HG-nya pakai konsep teorema Pitagoras. Oke, untuk contoh soal yang selanjutnya, biar kalian lebih paham, perhatikan gambar berikut. Di sini ada persegi panjang yang sebangun, yaitu ABCD dengan PQRS. Pertanyaannya, kita suruh menentukan panjang PQ. Nah, karena suruh menentukan panjang PQ, panjang sisinya saja, berarti langkah alternatif penyelesaiannya kita cari perbandingan sisi yang bersesuaian. Ingat, kalau panjang berarti AB berbandingnya sama PQ. BC sama QR. CD sama RS, AD sama PS. Yang dicari PQ, otomatis kita pakai perbandingan AB berbanding PQ dan AD berbanding PS. Kenapa kita pakai AD berbanding PS? Karena AD dan PS itu mereka kedua sisinya diketahui. Kita masukkan, kita substitusi. AD-nya 4, PS-nya 6, AB-nya 16, PQ-nya yang mau kita cari. Seperti biasa, sederhanakan dulu 4 dan 6. Sama-sama dibagi 2, yaitu 2 per 3. 16 per PQ, baru kita kalikan silang. Yang kita kalikan yang ada variabelnya, yaitu 2 dikali PQ. Jadi 2 PQ. 16 kali 3. Sedangkan PQ-nya 16 kali 3 bagi 2. 16 bisa kita sederhanakan dibagi 2. 16 bagi 2 itu sama dengan 8. Jadi PQ-nya 8 kali 3 sama dengan 24. Setelah tadi Ibu jelaskan, mulai dari membedakan kesebangunan dengan kekongruenan itu seperti apa, terus sisi-sisi yang bersesuaian itu seperti apa, sudut-sudut yang sama besar itu seperti apa, bahkan sampai mencari panjang sisi dan besar sudut dari dua bangun yang sebangun itu seperti apa sudah dijelaskan. Nah, sekarang saatnya kalian latihan soal. Latihan soalnya ada 5, soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini Ibu tekankan sama kalian anak-anak yang soleh dan soleha, silahkan kerjakan latihan soalnya. Seperti biasa ya, kerjakannya dengan caranya. Tulisannya yang rapih dan jelas. Biar apa? Biar gampang Ibu meriksanya.
Sebelum kalian upload ke Google Form nanti, pastikan posisi pengambilan gambarnya tepat ya, nggak miring sana-sini. Harus simetris. Kalau kalian ada kendala HP, internet, dan lain-lain, silakan hubungin wali kelas kalian masing-masing, biar nanti sama wali kelasnya dikondisikan mengerjakan di lab sekolah. Jadi, nggak ada alasan nggak ngumpulin tugas, nggak ada alasan nggak punya HP, nggak punya kuota, ada kendala ini itu. Ya, udah dikasih kemudahan. Tetap semangat belajar anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, dicukupkan sekian untuk pertemuan minggu ini. Silahkan kalian perhatikan baik-baik materi yang udah Ibu sampaikan. Kerjakan dengan baik dan benar soal-soal yang Ibu berikan. Biar nanti nggak ada nilai yang kalian yang kosong. Terus tugasnya jangan ditunda-tunda, karena apa? Kalau kalian tunda-tunda, nanti tugasnya makin numpuk, kalian makin malas mengerjakannya. Sebelum Ibu akhirin, di sini kalian sering nanya kan, Bu, ngapain sih matematika itu ngerjainnya harus pakai cara? Jadi, kita harus belajar dari matematika ya. Matematika itu bukan sekedar mencari nilai X aja, tapi juga mencari tahu nilai Y. Karena apa? Karena matematika bukan sekedar mendapat hasil yang benar saja, tapi juga tentang proses yang benar. Hasil itu memang penting, tapi proses juga jauh lebih penting. Untuk itulah kita belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.